وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ruqyah. Sesungguhnya dosa besar maupun kecil jika dilakukan secara terus-menerus akan berimbas buruk bagi raga pelakunya hingga pada keluarga. Seperti halnya dirasakan Maman Darmansyah. Emosinya kian meninggi ketika ia juga berguru ilmu kesaktian 20 tahun yang lalu. Belum apa-apa, Maman sudah tersetrum aura gaib. Ya, jin pada jiwanya langsung bereaksi. Saya sangat bangga dan sangat terharu sekali ketika Pak Maman ini betul-betul berniat untuk hijrah secara total. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah mudahkan seluruh setan maupun jin yang tinggal di tubuh Pak Maman ini dikeluarkan dengan pengeluaran yang mudah. Pemirsa Ruqyah, Ustadz kembali melanjutkan mengobati Maman. Lagi-lagi Maman terkapar tidak berdaya. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid min wara. Walau kondisi Maman sekarang seperti orang yang sedang pingsan, namun Ustadz tetap melantunkan ayat-ayat Ruqyah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adab. Ternyata setiap usapan juga pijitan Ustadz sangat berpengaruh kepada jin itu, sehingga jin itu lagi-lagi berubah buas. Memang tidak mudah menaklukkan makhluk gaib itu. Apalagi Maman yang sedang kesurupan memiliki tenaga yang berlipat-lipat. Menanganinya sangat menguras tenaga Ustadz. Saya bantu. Pemirsa Ruqyah, jin itu tetap berusaha mengontrol tubuh serta perasaan Maman. Bajunya tipis, takut sobek. Ganti kaos, nggak apa-apa? Sebab kemeja batik yang dikenakan Maman kala itu rusak, Ustadz meminta Maman untuk mengganti baju dulu. Kenapa emang? Kamu siapa? Kamu siapa? Tapi tiba-tiba saja terdengar suara asing dari bibir Maman. Gak boleh. Ngatur-ngatur manusia. Enak baik. Istighfar, Pak. Ustadz masih berusaha memisahkan Maman dengan makhluk gaib tersebut. Serupa dengan yang dilakukan Ustadz, Maman pun masih berjuang melawan segala akal muslihat jin. Aduh, ya Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syekh Abu Fadl menjelaskan, mengutip sebuah ayat dalam surat Al-An'am, wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins. Dan ingatlah di hari ketika Allah kumpulkan manusia dan jin. Lalu kemudian Allah berfirman, bertanya kepada jin itu, qad istaktsartum, jin, kenapa kamu telah banyak menyesatkan manusia? Wa qala awliya'uhum minal insi, dan berkatalah teman-temannya dari bangsa manusia, qad istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladzi ajjalta lana. Ya Allah, kami semasa di dunia saling menyenangkan dan menguntungkan satu sama lainnya, hingga ajal yang telah Engkau tetapkan untuk kami. Syekh Abu Fadl As-Sanuri menjelaskan dalam kitab tersebut bahwasanya jin ketika sudah dimintai tolong sama manusia, dipanggil-panggil namanya, disebut-sebut namanya, dia akan mempertahankan sekuat tenaganya ya, orang tersebut. Jangan sampai lepas. Kenapa? Karena dia mempunyai kedudukan yang tinggi, kewibawaan serta martabat yang tinggi di antara jin-jin yang lainnya. Karena satu kunci kemuliaan bagi mereka, bagi para setan, ketika berhasil memalingkan manusia dari Shirathul Mustaqim, dari jalan yang lurus,
dari tauhid, dari sunnahnya Nabi, maka dia punya kedudukan yang luar biasa di sisi iblis. Apalagi sampai menceraikan antara suami dan istri. Kini, waktunya Maman mengganti bajunya. Akan tetapi Maman kembali aktif. Ya, jin itu menunjukkan penolakannya. Maman memang masih terbelenggu kekuatan negatif. Tetapi Ustadz menanggapinya dengan santai. Saya terjun di dunia aliran tahun 98-an. Tujuannya untuk mencapai karir, kerja, itu terus ya usaha itu lancar. Malah badan terasa sering terganggu, emosi kadang-kala sering tinggi. Sering yang jadi korban itu adalah keluarga. Ya pemirsa, untuk menyempurnakan ikhtiar dengan ruqyah syar'iyyah, kita harus membakar jimat-jimat dan tamimah yang dimiliki oleh Pak Maman. Untuk membasmi semua kekuatan gaib di dalam benda-benda tersebut, Ustadz memusnahkan benda-benda itu dengan cara dibakar. Tidak hanya jimat-jimat saja yang dibakar, batik kesayangan Pak Maman pun turut dimusnahkan. Ya pemirsa, ternyata di batik ini dulunya dirituali ya dan diberikan oleh guru Pak Maman. Oleh karenanya, dengan izin Pak Maman, karena betul-betul niat hijrah, ini baju harus dimusnahkan. Alhamdulillah, Allah Maha Pengampun. Setelah benar-benar taubat dan berniat untuk berhijrah, jin-jin yang sebelumnya selalu berhasil menguasai alam bawah sadar Maman kini telah hengkang. Istiqomahlah dalam hijrah, istiqomahlah dalam ketakwaan ini. Saya berkata demikian adalah untuk menasihati diri saya sendiri khususnya. Dan untuk Anda yang menonton acara ini, karena sungguh karomah yang paling tinggi yang Allah karuniakan kepada para walinya bukanlah karomah kebal, bukanlah karomah bisa terbang, bukan karomah bisa berjalan di atas air, melainkan karomah berupa istiqomah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pemirsa Ruqyah, saya dan Ustadz Muhammad Faizar menyambangi kediaman Ibu Sumarnah di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Ibu 4 anak ini mengaku mengalami gangguan gaib sejak dia masih balita hingga sekarang di usia senjanya. Tak hanya dia, suami serta anak-anaknya juga turut mengalami gangguan dimensi lain. Tidak butuh waktu lama, Sumarnah pun langsung tak berdaya. Ustadz fokus meruqyah Husnul. Kemudian Ustadz mengarahkan Husnul yang dalam kondisi kehilangan kontrol untuk memegang dada istrinya. Rupanya makhluk gaib yang bersemayam pada jiwa Sumarnah tidak terima. Semuanya, tinggalkan keluarga ini. Keluar. Keluar. Abdi ari jadi wae. Abdi aya digolok abdi. Di dieu wae ayo. Ambil goloknya. Abdi aya digolok. Di bawah. Ari di dieu wae abdi. Ini mana? Mana-mana. Buka mata tuh. Jin itu tetap kukuh untuk menetap. Diusir abdi, lu diusir. Ari di dieu wae abdi. Makhluk gaib tersebut kembali bersuara. Dia meminta untuk tidak mengusirnya. Udah diusir-usir abdi, ulah. Abdi ari di dieu wae, ulah diusir. Tolong mana Marni? Sumarnah terus berceloteh. Ia pun menyebut satu nama lain, yakni Marni. Ini Bu Marni ini. Buka mata. Marni adalah kerabat dari Sumarnah. Kenapa kok bisa ada di Teh Marna? Kenapa? Abdi suka di dia. Ari jaga cucu sehari. Ari di dia di rumah Sumarna. Marni, kalau jagain.
buyut saya. Sekian kalinya, dan memang di beberapa bagian di rumah Bu Napsiah berdasarkan cerita Desi itu ada bagian tarikan-tarikan seperti ini. Di sini di kamar tadi utama beliau konon katanya pernah melihat penampakan ular. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. Selain suara tertawa khas yang dikeluarkan, Ibu Napsiah juga terus menggoyangkan kepalanya. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Dialog mencari jawaban penyebab reaksi Ibu Napsiah. Kenapa nih? Titik di pojok rumah memang selalu menjadi tempat yang dikatakan oleh jin yang bersarang di raga Ibu Napsiah sebagai rumahnya. Rumahnya punap. Rumahnya kok. Hah? Rumahnya metu ayo. Aja nangene. Aku dibongkar. Aku mau dibongkar. Punap orang ngerti apa-apa. Punap orang ngerti apa-apa ya? Aku dibongkar. Ya, pemirsa, kita akan meruqyah rumahnya yang memang terindikasi ada sesuatu yang menyebabkan jin itu kuat di dalam tubuh Ibu Napsiah. Jin kali ini benar-benar membawa raga Ibu Napsiah menuju titik-titik yang terkoneksi dengan keberadaan mereka. Di lorong yang menuju dapur dan kamar mandi inilah, Ibu Napsiah sering merasakan hilang kesadaran dan terjatuh. Lihatlah pemirsa, jin membuat Ibu Napsiah melakukan gerakan mulut dan mengeluarkan suara-suara aneh. Proses pengambil alihan kesadaran yang terjadi kali ini benar-benar menguras tenaga wanita paruh baya ini. Keinginan untuk sembuh dan terlepas dari belitan sihir membuat tangisan refleks keluar seketika. Ya Allah, boleh dibalik kesembuhan ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, boleh dibalik kesembuhan ya. Ya Allah, boleh dibalik kesembuhan ya Allah. Udah sampai ya Allah. Oke, jadi pemirsa memang selain kondisi gangguan metafisik yang dialami oleh Bu Napsiah, di beberapa bagian di kaki ini Bu Napsiah sering mengalami kondisi gatal hingga akhirnya menyebabkan luka-luka yang meninggalkan bekas-bekas hitam. Dan itu terus berlangsung berulang-ulang jika malam hari datang. Di bagian tangan itu juga terasa gatal. Nah, sekarang sedang diruqyah oleh Ustadz Fajar bagian kakinya. Ketika sihir itu ditujukan ke suatu rumah, maka penghuni yang ada di rumah itu semua akan kena. Ibu pernah mendengar selain melihat penampakan, apakah pernah mendengar sesuatu gitu di daerah mana di rumah gitu? Pertama itu saya dengar di dapur. Seperti ada api, langsung bunyi der, keras sekali. Keduanya di kamarnya saya. Ketiganya terusan saya lagi tidur, Ovi sedang duduk di tempat tidur, terus bunyinya seperti transvoluh, pecah. Saya lari, anak saya diem aja, Vi itu apa Vi? Terusan nggak tahu itu di atas, bilangnya kayak gitu aja. Tapi nggak ada apa-apa, trampoyan nggak pecah. Mirip suara ledakan? Iya, mirip suara ledakan. Itu pas sakit. Proses penelusuran dilakukan untuk mengetahui apakah unsur sihir yang diderita seorang pasien ada kaitan
dengan tempat tinggal. Dan benar saja, di bagian samping rumah, Ibu Napsiah langsung kehilangan keseimbangan dan terjatuh lemas. Benar-benar hilang tenaga. Di kamar ini Ibu pernah merasakan sesuatu yang aneh? Selain tadi ledakan yang ada di kamar, pernah melihat sesuatu? Kok di kamar kok saya nggak nyaman gitu loh. Rasanya takut kalau masuk kamar. Terus saya suruh anaknya, coba itu dilihat kamarnya Mama, Vi. Terusan sebetulnya ada apa? Terusan coba terusan itu anaknya masuk ke kamar. Saya terusan bantu ke kamar. Tahu-taunya saya udah jadi tertawa-tawa seperti Kunti gitu loh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Untuk menghilangkan jejak energi hitam dari sihir pada kulit Ibu Napsiah, Ustadz Faizar membuat air rendaman dengan bahan bubuk kunyit, garam kasar, bubuk kopi murni, serta bongkahan es batu. Qul ara'aytakum in atakum 'adzabullahi aw atatkumus sa'atu wa ghairallahi tad'una in kuntum. Sambil diruqyah, Ibu Napsiah mulai merasakan gelisah. Gatal-gatal mulai kembali terasa di beberapa bagian tubuhnya. Saya membantu menyemprotkan beberapa cairan untuk membantu proses pengeluaran racun sihir. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.